Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila. NIM saya 2502 1070 067. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Qur'an. Baiklah teman-teman semuanya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian asbabun nuzul. Seperti yang ada di belakang saya, pengertian asbabun nuzul secara bahasa adalah sebab-sebab turunnya ayat. Dan secara istilah, pengertian asbabun nuzul adalah peristiwa atau pertanyaan yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Quran sebagai jawaban atas masalah yang terjadi pada masa Nabi. Jadi maksud dari pengertian asbabun nuzul tadi adalah setiap ayat itu tidak selalu turun begitu saja, tetapi seringkali berkaitan dengan suatu peristiwa, pertanyaan, atau masalah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika para sahabat menghadapi suatu persoalan atau menanyakan sesuatu kepada Nabi, maka Allah menurunkan ayat sebagai jawaban atau penjelasan atas hal tersebut. Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat mengetahui konteks atau keadaan saat ayat itu diturunkan, sehingga lebih mudah memahami makna dan isi kandungannya secara tepat dan tidak salah dalam menafsirkan ayat tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan asbabun nuzul. Sejarah perkembangan asbabun nuzul terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu abad 1 sampai 2 Hijriah belum menjadi ilmu khusus, masih berupa riwayat sejarah. Yang kedua, abad 2 sampai 4 Hijriah mulai diperhatikan oleh ulama tafsir. Dan yang ketiga, abad 5 Hijriah menjadi disiplin ilmu dalam kajian ulumul Quran. Jadi tadi sudah saya sebutkan 3 periode sejarah perkembangan asbabun nuzul. Di sini saya akan tambahkan sedikit penjelasan tentang sejarah perkembangan asbabun nuzul. Sejarah perkembangan asbabun nuzul itu terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama terjadi pada abad pertama sampai pertengahan abad kedua Hijriah, yaitu pada masa Nabi dan para sahabat. Nah, pada masa ini asbabun nuzul belum menjadi ilmu tersendiri, melainkan masih berupa cerita atau riwayat tentang peristiwa turunnya ayat yang disampaikan langsung oleh Nabi dan para sahabat. Periode selanjutnya yaitu periode kedua berlangsung dari pertengahan abad kedua hingga abad keempat Hijriah, di mana para ulama mulai memberi perhatian lebih terhadap asbabun nuzul sebagai bagian penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, meskipun belum menjadi disiplin ilmu khusus. Dan periode terakhir, periode ketiga, terjadi pada abad kelima Hijriah ketika asbabun nuzul mulai dikaji secara lebih sistematis dan akhirnya menjadi ilmu tersendiri. Perkembangan ini terjadi karena kebutuhan untuk memahami Al-Quran dan lebih tepat sesuai dengan konteks turunnya ayat. Baiklah, jadi tadi saya sudah jelaskan pengertian dan sejarah perkembangan asbabun nuzul. Di sini kita akan lanjut ke fungsi asbabun nuzul. Seperti yang ada di belakang saya, fungsi asbabun nuzul itu ada 4. Fungsi yang pertama yaitu membantu memahami makna ayat Al-Quran. Fungsi yang kedua yaitu mengetahui konteks turunnya ayat. Fungsi yang ketiga yaitu menghindari kesalahan penafsiran. Dan fungsi asbabun nuzul yang terakhir adalah mengetahui hikmah dari hukum yang diturunkan Allah. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan 4 fungsi asbabun nuzul. 4 fungsi asbabun nuzul itu sangat penting dalam memahami Al-Quran ya. Karena dengan memahami sebab turunnya ayat, kita dapat memahami makna ayat dengan lebih jelas dan tidak salah dalam menafsirkannya. Asbabun nuzul itu juga membantu menjelaskan apakah suatu ayat berlaku umum atau hanya untuk kondisi tertentu. Selain itu, kita bisa mengetahui hikmah atau tujuan dari turunnya suatu hukum dalam Islam. Nah, fungsi lain dari asbabun nuzul juga adalah membantu kita memahami konteks atau keadaan saat ayat diturunkan. Oleh karena itu, mempelajari asbabun nuzul itu sangat membantu agar pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi lebih benar dan tidak keliru. Nah, jadi tadi kita sudah menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan, fungsi-fungsi asbabun nuzul. Sekarang kita akan lanjut menjelaskan macam-macam asbabun nuzul. Apa saja macam-macam asbabun nuzul itu?
Nah, jadi macam-macam asbabun nuzul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab tetapi satu ayat yang turun. Dan yang kedua adalah ta'addud an-nazil wa al-sabab wahid. Satu sebab tetapi beberapa ayat yang turun. Nah, baiklah. Jadi macam-macam asbabun nuzul ini kan ada dua. Nah, apa maksud dari dua macam ini? Jadi macam yang pertama itu adalah satu ayat memiliki beberapa sebab. Nah, artinya satu ayat itu turun karena beberapa kejadian atau pertanyaan yang berbeda, tetapi jawabannya cukup dengan satu ayat tersebut. Nah, yang kedua ini satu sebab menyebabkan turunnya beberapa ayat. Nah, jadi maksudnya satu peristiwa atau masalah dijelaskan dengan beberapa ayat sekaligus agar penjelasannya lebih lengkap dan mudah dipahami. Dari dua macam ini kita bisa mengetahui bahwa turunnya ayat Al-Quran tidak selalu sama, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih mudah melihat hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan ayat yang diturunkan, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi lebih jelas dan tidak salah. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh ayat. Di belakang sudah saya paparkan dua contoh ayat. Ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini turun karena para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hukum meminum minuman keras dan judi. Lalu Allah menurunkan ayat untuk menjelaskan bahwa keduanya memiliki manfaat, tetapi dosanya lebih besar. Dan contoh yang kedua adalah Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang turun karena ada sahabat yang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, sehingga Allah menurunkan ayat yang melarang sholat dalam kondisi tersebut. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa ayat Al-Quran sering turun sebagai jawaban atas kejadian nyata yang terjadi pada masa Nabi, sehingga lebih mudah dipahami maknanya. Nah, baiklah, jadi sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa pentingnya asbabun nuzul Al-Quran. Jadi asbabun nuzul ini penting karena yang pertama adalah mengetahui hikmah penetapan hukum Islam. Yang kedua, memahami ayat-ayat yang sulit dipahami. Yang ketiga, menentukan apakah ayat bersifat umum atau khusus. Dan yang terakhir adalah membantu menghafal dan memahami Al-Quran lebih mudah. Nah, baiklah. Jadi hal ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami makna ayat dengan benar dan tidak salah tafsir. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, kita bisa memahami maksud sebenarnya dari ayat tersebut, apakah berlaku umum atau hanya untuk kondisi tertentu. Selain itu, asbabun nuzul juga membantu kita mengetahui hikmah di balik turunnya suatu hukum dalam Islam. Jika kita tidak memahami asbabun nuzul, maka kemungkinan besar kita bisa salah dalam memahami dan menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari asbabun nuzul sangat penting agar pemahaman kita lebih tepat dan sesuai dengan maksud ayat. Nah, baiklah. Jadi tadi saya sudah menjelaskan materi yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran. Di situ saya telah menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan, fungsi, macam-macam, contoh dan pentingnya Asbabun Nuzul Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.